yang sering muterin rumah lo di situ-situ aja kan, dia bilang gitu. Laki? Iya. Tua? Enggak kok, ya kayak lu gini abang-abang, dia bilang gitu. Cuma ya legam, hitam legam gitu. Cuma kalau ada orang kepo gitu, orang berwujud tinggi besar, ada berbulu mungkin ya, hitam legam gitu, itu sering ditemuin sama dia. Ketika lagi masak nih jam 2 malam dipanggil, "Hei, siapa yang nggak kaget kan?" Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Kita akan menceritakan kisah-kisah kejadian nyata yang dialami langsung oleh para narasumber yang datang ke sini. Semua cerita yang diceritakan berdasarkan pengalaman pribadi dan terjadi apa adanya. Kali ini gue udah kedatangan Genta. Halo, Tak. Halo. Nah, gue denger sedikit cerita tentang pengalaman pribadi lo ya. Boleh tahu nggak kisi-kisi dari yang lo alamin? Ya intinya sih dari umur gue kecil sampai mungkin sampai sekarang ya masih bersinggungan sih sama hal-hal kayak gitu. Itu udah jadi kayak cerita sehari-hari di rumah, entah dari gue atau dari sekitar orang rumah. Kayak gitu sih. Tiap hari lo selalu gangguin ya? Nggak tiap hari, cuma ya lumayan kadang-kadang lah. Oke. Kalau gitu, buat kalian yang kemana-mana, tetap pantengin Narasi Misteri dan jangan lupa di like, di komen, dan di share biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah yang ada di sekitar kita yang kita nggak pernah dengar tapi nyata adanya. Langsung aja kita ke ceritanya, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Genta, gimana awal mula lo bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gini nih? Mungkin sebelumnya kita tarik dulu ya dari belakang ya, dari waktu gue TK ya. Dari waktu gue TK itu pertama kalinya gue singgungan sama hal-hal yang bisa dibilang cukup mengganggu sih buat gue kala itu ya. Ketika gue sadarnya waktu tidur malam itu, bangun di sepertiga malam sekitar jam 2 atau jam 3, entah kebangun karena apa, dan bangunnya kaget gitu loh kan. Posisi itu gue termasuk tipikal orang yang memang di rumah tuh tidurnya di ruang tengah gitu, kasur dengan kasur di bawah gitu kan. Nah jadi ketika gue tidur itu belakang gue langsung pintu keluar rumah, yang dimana pintu itu dari bahan tertentu yang intinya bisa merefleksikan gambaran yang ada di ruangan itu karena ada cahaya kan. Nah ketika gue terbangun itu posisinya nggak sengaja kok ngeliat ada yang ngelangkahin kaki gue nih lewat ke arah dapur. Ya udah, gue nggak mau ambil pusing soal itu, gue merem lagi. Cuma ya maksudnya ketika kita dihadapin sama kejadian kayak gitu kan pasti ada deg-degannya dong. Nah ketika itu tidur gue pun nggak nyaman, dan akhirnya gue balik badan. Tadinya kepala di sini, jadi kita putar kepalanya di sini dan itu menghadap ke dapur. Dah tidur lagi gue. Tidur. Ketika gue tidur itu nggak berlangsung lama, nggak lama tuh gue bangun lagi dengan kondisi yang deg-degan lagi, nggak tahu kenapa ya. Ketika gue kebangun, gue apal semua sudut rumah, bagian rumah, ada apanya itu gue apal. Nah di situ ketika gue bangun, kok yang biasanya di pintu ke dapur itu nggak ada pintu atau tirai, ini kok tiba-tiba ada tirai. Nah di situ pun gue nggak mikir yang gimana-gimana ya, cuma yang kaget. Visual gue tuh kehalang gitu kan, akhirnya disitu deg-degan parah, udah majepin mata lagi, gue balik ke posisi awal, dan itu tidur lagi udah, habis itu udah besokannya baru mikir
semalam tuh apa yang terjadi gitu loh. Gitu sih pertama kalinya gue kesinggungan sama hal-hal yang kayak gitu. So, pas TK lah. Pas TK. Lanjutannya setelah itu ada yang lo... Setelah itu sih lumayan jauh ya, langsung lompatnya ketika SD itu posisinya kan gue jenjang TK ke SD pun itu gue udah pindah rumah. Di rumah yang sekarang itu gue mulai sekolah dasar. Di situ mulai banyak kejadian yang emang agak aneh gitu menurut gue. Dari perilaku orang rumah, maksudnya gue pertama kalinya gue tinggal sama yang kakung gue, yang notabene mereka semua orang Jawa kental lah bisa dibilang. Dari dulu tuh agak susah untuk sharing soal kayak gituan ke mereka. Cuma beberapa kali mereka ngasih teaser aja ke gue gitu loh. Ada ini kejadian ini. Nah, ketika di jenjang SD itu gue mulai merhatiin tuh keseharian yang aneh dari yang kakung gue. Di situ tiap jam maghrib bisa dibilang ya, senjakala lah. Itu beliau keluar rumah, muterin sisi rumah di luar pagar itu, bolak-balik. Ya mungkin gue awalnya mikirnya ya udahlah bolak-balik aja ya kan. Tapi kok sini-sini kok rutin gitu kan, kok rutin. Beranilah gue buat nanya ke yang putri gue, yang aku ngapain sih? Udah, itu emang cuma ngeliat aja di rumah, di belakang rumah takutnya ada maling atau ada apa. Oh oke. Tapi itu setiap hari maghrib dan waktunya nggak berubah jam-jam segitu. Udah mulai dari situ gue tahu banyak koleksi bisa dibilang benda-benda simpenan ya. Dari mulai yang mungkin bilah pedang, terus ada model bambu gitu, entah gue nggak ngerti bambunya seperti bambu apa namanya. Cuma yang menurut gue itu aneh dengan banyak ruas dan itu bentuknya nggak lurus segala macam, dan itu pun disimpan digantung di tembok. Ketika gue nanya soal itu selalu responnya nggak, itu pajangan aja. Nah tapi itu respon dari yang kakung gue. Lagi-lagi yang ngasih penjelasan itu yang putri gue. Itu adalah salah satu benda yang emang disimpan sama, kita bilangnya akung ya. Yang disimpan sama akung, kita nggak tahu kenapa dari dulu itu ada. Dan itu posisinya ya kalau misalkan pajangan, kalau rumah-rumah pada umumnya kan ya di ruang tamu, di tembok yang kita tuh gampang liatnya. Nah ini tuh enggak, ini tuh ketika kita masuk rumah, nah ini tuh ada di atas sini. Itu nggak tahu tuh tujuannya apa waktu itu gue. Cuma akhirnya dapat jawaban ya itu disimpan sama akung. Dari beberapa kali kita pindah rumah dulu, itu selalu ada. Gitu sih, itu waktu SD. Nah waktu SD itu yang paling sering sih dari dulu, ketika gua tidur lumayan sering, gua tipikal orang tidur yang emang nggak nyaman, terus kebangun lah tengah malam, nggak nyaman sedikit kebangun, jadi sensitif ke sekitar gitu, ada apa nih, ada suara atau apa, kebangun gitu, gampang kebangun kalau malam. Sering lah kayak gitu. Nah terus ya gue nggak tahu ya, gue bukan tipikal orang yang bisa melihat sosok apa, gue bukan tipikal orang seperti itu ya. Cuma mungkin beberapa kali kok pandangan gue nggak pernah kabur dari satu sudut kamar gue, yang ada di kamar gue itu sudut sebelah sini, dan itu memang ada pajangan lukisan dari yang kakung udah lama, lukisan abstrak aja gitu. Cuma itu memang udah dibingkai, udah lukisan tua lah kita bisa bilang. Selalu ke situ kalau kebangun malam. Itu sih sekolah dasar tuh ya. Di SD itu baru tuh? SD baru. Sedangkan kalau misalkan ditarik timeline panjang mungkin ya sisa-sisanya sampai sekarang lah banyak. Nah itu sekolah dasar. Sampai pada ketika gue harus pindah lagi, tapi nggak pindah rumah ya, gue yang pindah ke tempat mungkin bisa dibilang bude, tante. Nah itu ketika gue jenjang SMP, di sana gue masuk ke wilayah yang dimana masih bisa dibilang
adatnya tuh kental. Nah terus hal-hal yang seperti itu tuh masih sering ditemuin. Jadi emang daerah yang emang lumayan pelosok di daerah Kabupaten Bogor sana. Nah itu ketika gue SMP tuh udah mulai singgungan sama hal kayak gitu, dari mulai ketika gue lagi-lagi di rumah baru yang gue tempatin, dan mungkin sosoknya mungkin sama. Asumsi gue apakah dia ngikutin atau gimana gue nggak paham. Diganggu lagi, kebangun lagi tengah malam, dipanggil ketika lagi di dapur, dipanggil hey gitu. Ketika lagi masak nih jam 2 malam dipanggil hey, siapa yang nggak kaget kan. Nah itu berlangsung ketika gue SMP itu lumayan mengganggu sih. Dari mulai panggilan hey sampai yang bilang permisi, suara laki-laki, yang tadi hey itu perempuan. Itu gue anggap ya udahlah, mungkin gue takut di saat itu aja, udah besok-besoknya mungkin gue udah biasa lagi. Hal yang mungkin gue baru tahu ketika gue jenjang SMP itu adalah justru adik gue, yang dimana adik-adik gue itu tinggal di rumah yang sebelumnya waktu gue tinggal waktu SD, rumah yang kakung yang putri gue. Gue baru tahu di situ kalau adik-adik gue mungkin punya bisa dibilang kelebihan ya, gift lah gitu dari Tuhan. Ada beberapa cerita yang emang bikin gue kayaknya nih, yang gue cari tahu kemarin, kayaknya sih yang gue lihat dan gue amati kemarin mulai pelan-pelan kejawab. Yang dimana gue dengar dari adik-adik gue beberapa kali ditungguin satu sosok di depan pagar rumah, dan itu bukan sekali ya, itu lumayan sering terjadi, dan itu sosok yang sama. Ada lagi ketika dia tidur itu jam 2 malam, gue ingat ketika gue nginep lagi ke rumah yang putri, balik ke sana, ketika dia tidur malam, lagi-lagi tengah malam tiba-tiba dia lari keluar, dia nangis, dia bilang mas aku masih ditungguin orang-orang besar yang kemarin, dia bilang gitu, orang-orang gede. Emang kayak apa, gue bilang. Ya aku nggak berani lihat semua, satunya cuma kalau kita tahu mungkin Bigfoot ya, kayak Bigfoot itu gede, cuma saking gedenya tuh yang sampai kita nggak bisa berani ngeliat ke atas gitu, baru sampai setengah badan. Dia bilang aku nggak berani lihat lagi mas, aku udah takut karena aku sendiri tidurnya, dia bilang gitu. Itu posisinya adik gua SD kelas 3. Itu berlangsung lumayan sering di rumah, dan ketemunya sosok-sosok itu lagi, yang seperti orang berwujud tinggi besar, ada berbulu mungkin ya, hitam legam gitu. Itu sering ditemuin sama dia. Nah ketika itu keluarga gue memutuskan untuk kayaknya kita cari orang pintar kali ya buat ngatasin ini semua. Ini udah lumayan mengganggu, kasihan adik. Akhirnya datanglah orang yang kita cari itu, yang notabene adalah itu Pak D gue sendiri dari daerah Jawa Timur. Beliau datang, satu kata yang langsung keluar dari mulut dia, dan yang saat itu pun gue ngeliat langsung dia ngomong apa. Iya, dia adik gue ini ibaratnya apa ya, dimasukin dan ditunggangin tuh beberapa sosok, dia bilang gitu. Makanya itu lumayan mengganggu, dia bilang. Ya, shock dong. Kenapa nih? Kenapa nih? Dari saat itu langkah yang diambil sama Pak Ade gue adalah, gue nggak ngerti ya gimana ritualnya dia, gimana caranya dia. Cuma yang gue tahu adalah ada satu benda yang ditanam di belakang rumah gue. Dan setelah prosesi itu, ritual itu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ya udah adik gue biasa lagi, udah nggak ada. Sampai gue pun mastiin udah aman tidurnya, udah nggak ada yang ganggu lagi. Udah nggak ada mas, udah nggak kayak kemarin. Beneran nggak ada? Iya udah nggak ada mas, udah hilang semua, dibilang. Gue kaget dong, maksudnya, wah kok
malah jadi bercabang nih, ada lagi yang ditaruh di rumah. Sedangkan yang selama ini gue cari tahu pun belum sepenuhnya kejawab. Stop di situ. Ketika gue lagi-lagi gue lagi main ke rumah gue yang di Bekasi, di rumah yang Putri dan yang kakung gue, satu waktu entah gue lupa kejadiannya apa, gue sontak langsung nanya spontan, itu aku ngapain sih keliling di rumah, di luar rumah tiap maghrib, lagi itu ya, lagi apa namanya, ritual gitu. Ya maksudnya kita dari omongan anak SMP yang polos ya kala itu ya, akhirnya entah kenapa tiba-tiba yang Putri gue jelasin, ya biasa aku suka baca-bacain surat, cuma nggak tahu apa, Ayang juga nggak tahu apa suratnya, ya entah buat pagerin kali, dia bilang gitu. Ya mungkin itu cara halusnya dia buat ngasih tahu ke gue biar gue nggak takut kan. Udah sampai situ kejawab lah satu poin yang sama ini gue cari, ternyata ada yang sedang dilakukan sama dia untuk rumah ini, untuk keluarga ini. Sampai pada waktu ketika gue dapat musibah di rumah gue, hampir kemalingan, di rumah gue yang sekarang hampir kemalingan. Gue nggak tahu nih, di depan mata gue itu aneh adanya. Ketika malam itu tiba-tiba gue kebangun, ramai orang rumah, suara yang Putri agak lumayan kenceng, teriak, agak teriak gitu. Langsung kebangun dan emang lari ke teras. Yang gue lihat di teras udah ada orang jongkok, baju, wah udah baju berantakan, celana pendek, udah kayak habis dikebukin orang deh pokoknya. Itu posisi dia jongkok kayak orang kebingungan, pandangannya kosong, sekosong-kosongnya pandangan. Dia cuma bilang, "Pak, ada maling, Pak. Pak, ada maling, Pak. Tadi ada maling di situ." Dengan santainya yang kakung gue jawab, dia bilang, "Di mana malingnya?" "Mana, nggak ada di sini." "Ada, Pak, tadi di situ malingnya, di situ." Nunjuk ke kemana aja dia nunjuk. "Ada tadi malingnya di situ." Terus ya, yang Putri gue dari mulai takut sampai yang heran. Ini gimana? Mau dibawa ke yang berwajib aja gimana? Atau lapor RT sempat atau gimana? "Gak usah, ambilin uang dong di dompetku," dia bilang gitu. Itu gue dengan posisi ngantuk, ya anak SMP bangun tengah malam, ngelihat kejadian kayak gitu kaget dong lah, bingung dong. Suruh ambil uang ke dalam. Sebelum ngasih uangnya ke dia bilang ini kan bakal dikasih duit ternyata sama dia, sama yang kakung tuh bakal dikasih duit orangnya ini. Cuma sebelum itu dia bilang, "Ya udah, kalau misalkan kamu tadi lihat maling, kamu ngapain di sini?" "Tadi ada maling, Pak, ada maling, ada maling." Selalu itu, dia nggak bisa berkata-kata yang lain. "Ya udah, kamu pulang," dia bilang. "Pulang sekarang." Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dia jalan justru malah ke arah belakang rumah gue, ke arah pintu belakang, dan diem di situ. "Kamu ngapain diem di situ?" kata yang kakung. "Saya mau keluar, Pak." "Pintu keluarnya di mana?" dia bilang gitu. "Itu di situ," dia bilang. Dia jalan lagi. "Itu di situ pintu keluarnya." "Oh iya, Pak. Iya, Pak, tadi ada maling, Pak." "Iya, udah kamu pulang." Dia jalan ke arah pintu keluar, tapi dia nggak langsung keluar, dia belok ke kanan ke arah garasi rumah gue. "Mana, Pak? Nggak ada pintu keluarnya." "Di mana pintu keluarnya?" "Itu di situ." "Di situ bukan yang tembok, Pak," dia bilang gitu kan. "Di sini nggak ada pintu keluar, Pak. Tolong, Pak," dia bilang gitu. Udah akhirnya dengan santainya lagi-lagi kakek gue, yang kakung gue minta uangnya dari nenek gue, yang Putri. "Nih, buat ongkos pulang." Setelah dia pegang uang itu, udah pulang sekarang, keluar. Dia keluar langsung jalan dengan santainya. Ya mungkin dengan tatapan kosong yang tadi itu, cuma bisa keluar deh. Pulang dari itu, gue nggak tahu gue mau ngomong apa. Ini kayak ya poin selanjutnya yang sama ini gue cari kejawab lagi. Kayaknya ada apa-apa di rumah ini, dia. Gue bilang kayak gitu kan dalam hati. Gue udah, gue nggak tahu abis itu gue ngapain, gue tidur lagi. Itu kejadian yang lumayan keinget sampai sekarang di jenjang SMP. Mungkin kejadian kedua yang lumayan besar, yang lumayan menurut gue yang lumayan bikin gue keheran-heran ya.
ada lagi ketika sampai pada waktunya itu selang beberapa waktu kemudian agak lumayan lama, sampailah pada posisi dimana yang kakung gua sakit, beliau jatuh sakit parah. Dan ada waktu di saat itu gua diminta tolong untuk ngambil dompetnya dia. Minta tolong dong ambil dompet akung di kamar, di lemari. Iya, gua ambilin. Nggak sengaja ketika gua ambil, dari dompetnya ada lembaran, gua nggak tahu lembaran kertas. Mungkin kita bisa bilangnya tulisan Arab gundul ya. Dengan spidol merah di kertas putih, gue nggak tahu itu bacanya apa. Itu perpaduan di bawahnya, di atasnya tulisan Arab gundul, di bawahnya tulisan aksara Jawa, gue nggak tahu. Udah gue lipat lagi, gue kasih. Gue nggak tahu setelah itu gue mesti ngapain, gue nggak tahu, blank tuh kan. Anjir, ada apa nih kan? Selama ini tuh apa yang dilakukan? Sampai pada waktu itu umur dia udah gak bisa berlanjut lah, kita bisa bilang ya dia meninggal. Kala itu kita mungkin kita bisa bilang ditaruh di rumah dulu lah, itu ada bahasa disemayamkan mungkin ya. Ditaruh di rumah dulu semalam buat nunggu saudara-saudaranya. Lagi-lagi di situ gue dibenturin sama hal-hal yang mistis itu lewat adik gue. Dengan gue ngeliat lagi, kok Ganes pucat. Panggilan adik gue Ganesha. Dia itu pucat seharian itu. Kenapa, gue bilang? Sedih gue. Enggak mas, bukan sedih, takut. Kenapa? Enggak, aku nggak berani ngomong. Kenapa? Udah gue tarik keluar akhirnya. Kenapa, ngomong aja, gue bilang. Udah di luar, gak usah takut, gue bilang. Iya, aku waktu kita tadi tidurin dia di ruang tengah, dia ada di situ, berdiri di samping yang Putri. Tapi melototin ke aku, mas, dia bilang gitu. Aku nggak tahu kenapa, dia bilang. Gue kaget dong, maksudnya ada apa gitu loh. Kenapa harus adik gue lagi yang kena? Dan yang sangat disayangkan adalah di situ posisinya kan karena gue nggak bisa ngeliat, jadi gue yang gue bertugas sebagai kakak untuk nenangin dia, tapi gue yang dibenturin sama kejadian-kejadian yang selama ini pun gue nyari tahu. Ternyata dia ditungguin sama yang kakung, berdiri di situ ditatap. Gue nggak tahu dia ngomong apa sama adik gue. Cuma habis itu adik gue balik badan, katanya udah mas, aku udah jadi asap, dia bilang gitu. Gitu. Mungkin udah pergi kali ya. Oke, dia bilang. Udah oke. Jangan takut, berdoa aja. Stop di situ. Kita sampai di hari ketiga setelah yang kakung gue meninggal. 3 harian. Dari 3 hari sampai 7 harian itu lumayan mengganggu buat gue, karena lagi-lagi selalu dapat laporan kalau ada satu hal yang bikin adik gue keganggu. Di situ tengah malam mau nyaris pagi itu jam 3, jam setengah 4 sebelum azan, dia lari dari luar rumah, dari teras ke dalam, karena waktu dia lagi entah gue nggak tahu ya, dia ngambil sesuatu lah di teras. Dia ke dalam rumah, dia lari dengan posisi muka pucat, mau nangis. Bilang, kenapa? Aku ditungguin di depan. Sama siapa? Sama aku. Mau ngapain sih? Dia bilang gitu. Mau ngapain? Nah, maksudnya nggak tahu. Mas nggak tahu apa tujuannya dia di situ. Aku takut mas, dia bilang. Aku takut, makanya keluar ke dalam. Ya udah, berdoa aja. Itu berlangsung hari ketiga, hari keempat masih ada. Dan yang lucunya lagi, hari kelima mungkin dia nggak sadar kalau mungkin ada sosok lain yang mintai juga. Awalnya dia merasa mas itu di pojok dekat pagar,
kemarin tenda belum diberesin ya? Udah kok, gue bilang. Udah, kenapa emang? Iya itu kainnya cuma disampirin doang di tembok, nggak diberesin, kan jadi berantakan. Ya udah dong, gue keluar dong. Ketika gue keluar, ya sayangnya nggak ada apa-apa di situ. Ya udah jadinya, gue masuk dengan deg-degan, gue masuk rumah dengan harus perawat wajah yang mesti menenangkan adik gue. Kalau gue nggak takut, gue sebagai kakak harus bikin dia tenang. Udah seakan-akan nggak ada apa-apa. Oh itu cuma, gue bilang ya udah itu cuma itu cuma kain, mungkin ketinggalan orang tenda. Nggak usah takut, tenang. Ya udah iya mas, kalau ada apa-apa gue panggil, jangan jauh-jauh ya. Takut, dia bilang. Iya. Udah dong, setelah obrolan itu langsung gue deg-degan dong, ada apa nih di depan, gangguan apa lagi. Di situ posisi setelah ngobrol, dari yang gue fine aja, abis itu langsung gue gimana ya, kalau kita mau muntah tuh kan naik enak. Iya enak. Itu posisinya mau muntah tapi nggak ada yang bisa dikeluarin dari lambung, cuma kayak gas aja gitu. Apa nih, kepala gue puyeng tuh kayak yang di dan ternyata malam itu ada cerita lagi yang gue lewatkan. Ketika gue nganggap itu hal sepele biasa aja, ya udah gue biarkan lewat. Besok paginya adik gue baru cerita lagi. Ya mas tadi ada yang nempel, tapi dari depan. Siapa lagi, gue bilang. Emang lihat apa lagi? Gue udah posisi udah kesel. Emang ada apa lagi? Ini yang dari kemarin ngeliatin aku terus, siapa lagi, gue bilang. Ya, kayak waktu itu badannya besar, kayak Bigfoot gitu mas, dia bilang gitu. Tapi matanya merah di luar pagar, gini. Dia bilang gitu. Gue nggak bisa apa-apa dong. Ya, dalam hati gue, ya gue nggak bisa ngelihat, gue nggak punya kelebihan apa-apa. Di situ gue masih mikir kalau ya udah gue cuma orang normal biasa, nggak ada kelebihan apa-apa kok. Ini mungkin kelebihan di adik gue ini, yang maksudnya gue berfungsi sebagai kakak itu untuk menenangkan, peran gue itu menenangkan beliau. Di situ berlangsung beberapa waktu lah dengan sosok yang sama, dengan sosok Bigfoot tadi. Gue bilangnya Bigfoot ya, gue nggak mau bilang itu apa, gue nggak mau asal tebak, mana gue nggak lihat langsung kan. Di situ dibilang ini tiap hari suka ngeliatin tuh dia terus mas. Kok bisa? Gue bilang nggak tahu, dia muter-muter aja dekat rumah. Ada yang duduk di pohon mangga depan rumah. Nah ini for your info, di halaman gue itu ada pohon mangga lumayan besar, bisa dibilang lumayan tua, karena itu pohon mangga selalu ketika yang kakung gue pindah tempat, dan itu pohon mangga dari mulai kecil sampai besar tuh dibawa terus dipindahin. Nah. Kebiasaan kakek-kakek zaman dulu ya. Iya. Bapak-bapak zaman dulu tuh punya pohon gede sayang dibuang. Iya. Dan akhirnya itu jadi pohon mangga mungkin yang paling besar di covering rumah gue kali ya. Nah, adik gue itu bilang, ya sosok yang tadi itu stay di situ. Ya gue bilang, mudah-mudahan nggak ganggu ya, gue bilang gitu. Tenang aja, berdoa aja. Udah. Sampai akhirnya masih berlangsung, dan akhirnya gue kesel. Itu udah sampai ke Palangkas, karena ya kita sebagai orang normal, kita nggak tahu apa-apaan, nggak bisa ngeliat apa-apaan, cuma disuguhin cerita yang sama terus-menerus, seakan-akan tuh nyata. Mungkin nyata, cuma kan gue belum tahu visual aslinya kan. Nah, di situ akhirnya gue memberanikan diri buat nanya sama yang Putri. Kuncian gue selalu yang Putri. Nanya, yang kemarin si Ganes cerita beberapa kali selalu ada sosok kayak gorila gitu gede di pohon mangga itu, emang nggak suka ada ya? Dengan lantang, dengan santainya yang Putri gue bilang, ya memang ada. Emang kamu lihat?
kan dari Ganes, saya bilang dari adik. Emang ada di situ. Nggak apa-apa kok, dia bilang. Nah dari situ kan poin yang selama ini gue cari juga kejawab lagi. Ada hal-hal baru yang belum gue tahu, jadi loh ternyata ada ini toh di situ. Salah tuh gue masa SMP. Sisanya udah, mungkin adik gue udah beranjak besar, dia udah mulai bisa maintain rasa takutnya. Itu udah berjalan biasa aja. Mungkin di sini hal-hal sepelenya saking kita udah kebiasaan suka ngalamin, jadi kayak tiba-tiba ada wangi-wangian, kita lagi nonton TV happy-happy, tiba-tiba wangi dari pintu depan masuk sampai ke belakang, kamar belakang yang notabene dulu kamar yang kakung gue selalu tuh. Sampai kita udah saking kebiasaannya, wangi nih, akong pulang kayaknya. Selalu begitu. Kita udah mulai terbiasa sama keadaan itu, udah mulai tenang. Kita lanjut ke ketika gue jenjang SMA, gue udah mulai mencari-cari lah. Sebenarnya ini yang beberapa kali gue rasakan waktu SMA tuh lumayan, impact-nya tuh lumayan berasa sama gue. Ketika di sekolah nanganin mungkin orang bisa dibilang orang kesurupan atau apa, selalu gue yang ngerasa keganggu, walaupun gue nggak bisa ngeliat, cuma merasa kebagian pusingnya lah, kebagian pusingnya, kebagian mualnya, kebagian sakit badannya, itu selalu. Dan selalu saat itu juga yang bikin gue, yang awalnya kayak paling cuma kebetulan aja. Nah temen gue selalu bilang, maksudnya jangan heran ya tadi ada di belakang kita kok, dia bilang gitu. Jangan heran kok tadi sosok ini ada di sekitar kita kok. Loh kok gue ngerasain ya, gue bilang gitu. Gue tetap di situ ada di gap di antara gue percaya kalau misalkan gue mungkin bisa dibilang kecipratan lah, kelebihannya yang diturunin dari yang kakung gue, sama antara ini tuh gue normal, nggak kenapa-napa nih, cuma perasaan gue doang. Gue masih ada di tengah-tengah itu. Nah sampai pada waktu beberapa kali di sekolah, ada sekolah SMA ya, itu waktunya maghrib, kita lagi rapat, kita lagi segala macam, tiba-tiba ada yang nangis, tapi yang denger kok gue doang. Di situ mulai kayak ya udah disimpan sendiri lah. Gue nggak mau dianggap autis, gue nggak mau dianggap gila sendiri. Udah gue keep aja. Dan sampai satu waktu di rumah, lagi-lagi di rumah, yang bikin gue makin kayaknya ini bener deh ibaratnya gitu kan. Nah ini kejadian di rumah, gue lagi di kamar gue, nyokap gue di kamar nyokap, itu dia tiba-tiba nelpon gue. Kok nelpon? Padahal satu rumah kan. Dia bilang, "Mas, tolong dong ke kamar, temenin mama ada bentar." "Kenapa?" Gue bilang itu. "Iya tadi ada yang permisi tapi nggak ada orangnya, suara laki," dia bilang gitu. "Suara laki?" Gue bilang, "Iya." "Oh ya udah tuh kan." Gue mencoba untuk beraniin diri aja. Permisi udah. Ketika gue masuk kamar nyokap, lagi-lagi sama yang gue rasain, pusingnya minta ampun, pusing, terus mual, sampai yang ada gue masuk beberapa waktu di dalam, aku keluar sebentar ya mah, mau minum. Padahal gue ngeles, gue mau ibaratnya netralisir sebentar lah. Ini kok di dalam kok begini ya dalam kamar. Udah sampai beberapa waktu ke depannya lagi-lagi kejadian sama nyokap. Dia lagi di dapur, dipanggil sama suara perempuan. Nah di situ gue mikir, maksudnya ya gue bisa nanganin itu, gue bisa nenangin, tenang nih, udah nggak ada apa-apa kok, udah aman. Nah setelah itu gue mikir, kok ini kok sama kayak yang waktu gue SMP, ada yang laki ada yang perempuan, minta, ada yang ngomong permisi, ada yang nyapa, apa jangan-jangan sama, dia bilang gitu. Di situ masih belum ketemu jawaban. Ketika itu gue masih dalam tahap
kayak mencari jawabannya tuh by apa ya, kejadian yang gue alamin gitu. Beberapa kejadian yang gue alamin kayak, oh ternyata benar, oh ternyata ini benar, asumsi gue benar. Jadi kayak diceklis-ceklisin loh gitu. Nah di situ kejadian lagi SMA itu ketika gue di rumah lagi ngadain kayak apa ya, kita mau syukuran ulang tahun lah, cuma jatuhnya kayak bukan syukuran, namanya anak muda kan. Udah di rumah nongkrong-nongkrong, cewek cowok ramean, entah kenapa ini nggak jauh-jauh ya ketemunya sama yang kayak ginian. Gue ketemu teman gue, ternyata ada yang lumayan sensitif lah bisa dibilang. Ketika acara itu berlangsung semua fine-fine aja, pas besoknya di sekolah dia bilang sama gue, "Kak, kenapa?" Gue bilang, "Kemarin waktu di rumah lu anak-anak emang nggak pada kenapa-napa kan? Maksudnya nggak ada yang sakit atau apa kan?" "Nggak ada." "Oh yaudah bagus deh. Ada apa?" Gue bilang gitu kan. Langsung di situ langsung kepancing dong. "Ada apa?" "Di situ kemarin kok ada yang ngeliatin kita ya, kepo banget, orangnya laki mondar-mandir di samping rumah." Dalam hati gue, ini kok nambah lagi satu sosok lagi kan, laki-laki. Dia muter-muter bilangnya gitu. Iya, keliling di samping di luar pagar, cuma dia nggak mau masuk. Dia kepo sampai yang nengok begini, ngintip. Gue rasa sih dia kepo sama orang-orang baru yang datang ke rumah gue. Gue mikirnya kayak gitu. Ya udahlah, gue nggak menganggap itu sebuah masalah yang berarti. Ya udah, thank you infonya. Jadi kan pertanyaan gue sama ini kejawab. Satu lagi, di situ berjalan sebagaimana mestinya. Ya biasa gangguan-gangguan kecil kayak misalkan wangi-wangian atau kayak suara-suara panggilan, gue udah mulai biasa. Sampai satu waktu, ini lagi-lagi masih di SMA, dan nasib gue pas banget abis main sama temen gue yang tadi itu, yang lumayan sensitif itu orangnya. Gue nggak mau nyebutin dia cewek atau cowoknya, gue nggak mau nyebutin, gak enak. Di situ posisinya gue habis main dan cerita-cerita horor lah kayak gini lah, cerita-cerita mistis di komplek dekat rumah gue, kebetulan nggak jauh. Di situ ketika gue cerita, semua suasananya kebangun, lumayan creepy, lumayan serem, sampai akhirnya udah mulai ada yang muntah-muntah, dan gue pun kejadian gue ikut muntah-muntah. Di situ teman gue pun bilang, udah kita pulang, jangan diterusin, yang kita omongin udah datang. Siapa lo? Biasalah perempuan. Siapa? Gue bilang, Miss K, dia bilang gitu. Miss K, Mbak Kunti, dia bilang gitu. Oke, gue nggak mau interupsi banyak-banyak, kita bubar. Kita bubar dong. Sepanjang perjalanan kok gue keringetan terus. Gue bilang, gue naik motor loh, ini gue posisinya gue nggak pakai jaket loh, kok keringetan terus, kenapa? Gue bilang, udah lah, gue nggak mau ambil pusing. Sampai rumah bersih-bersih. Gue punya kebiasaan dimana kadang gue pakai headset, itu kadang suka nggak gue play lagunya. Jadi kadang suka main HP kalau malam sebelum tidur, itu gue pakai headset cuma nggak gue play lagunya, nggak nonton apa-apa, cuma buka Instagram doang. Jadi masih kedengeran, atmosfer sekitar tuh masih kedengeran. Ketika gue pakai headset, main handphone, malam lampu kamar dimatiin. Itu ini gue ngejelasin dulu ya. Kamar gue itu ada 2 pintu, pintu masuk dari depan, sama pintu belakang. Pintu belakang itu nyambung ke garasi gue, langsung ke garasi. Yang dimana garasi itu ya ibaratnya kayak gudang aja, nggak pernah dinyalain lampu, jarang dibersihin, kotor. Nah, ketika gue pasang headset itu nggak lama, tiba-tiba dok. Wah, kok ada yang ngetok kan? Gue coba copot headset dong, nggak ada nih. Gue pasang lagi, aman ternyata, perasaan gue doang. Jadi main HP diketok lagi. Gimana ya, kalau kita kedengeran tuh, kita nggak cuma ngedengerin sih. Kadang kita kalau orang ngedor pintu terlalu keras tuh berasa getarannya sekitar. Karena kita sensitif kan. Saking keras tuh berasa getarannya sampai ke badan. Itu berasa. Sampai akhirnya gue copot. Dan itu pas banget gue copot, digedor lagi. Dak dari pintu yang nyambung ke garasi itu.
Udah dong, gue udah capek. Gue tahu tadi gue habis cerita-cerita soal kayak gituan dan ada kejadian kecil. Tadi udah sempat pada muntah-muntah. Gue udah kepalang capek, gue udah kepalang kesel, gue copot headset dan gue samperin ke pintu garasi itu, gue buka. Udah gue pantengin di depan situ. Dalam hati gue, lu kalau mau nongol deh, gue bilang gitu. Jangan begini, jangan ganggu, gue bilang gitu. Udah dalam hati gue udah ngomong gitu, udah diem, gue baca doa. Nggak lama pas habis gue tutup pintu, mual lagi, naik pusing lagi. Gue bilang, wah nih ngehe nih, gue bilang nih ganggu nih. Udah, habis itu gue paksa tidur, akhirnya tidur. Itu gangguan yang lumayan hebat dan akhirnya kejadian sama gue. Yang selama ini gue mikir, kayaknya gue nggak begitu punya kelebihan dalam hal itu deh. Dalam hal mistis kayak gitu deh. Nah itu seakan-akan gue digiring kayak ngeyakinin gue loh, ini lu tuh punya sensitivitas loh. Nah di situ tuh gue mulai kayak bimbang nih, kayaknya iya tapi kayak enggak gitu kan. Di situ udah mulai sering kejadian diketok dengan lumayan keras. Terus tiba-tiba gue lagi, karena kan kamar gue ada kamar mandi dalam, dan ini posisinya kamar gue itu pavilionnya misah sama rumah utama. Kamar, garasi, baru rumah. Makanya tadi kenapa ada pintu di belakang itu pintu ke garasi kan. Itu ketika gue mandi, gimana ya, kalau misalkan kita mandi kadang kan kalau nggak sengaja kesenggol pintu jeduk gitu kan, itu lumayan keras bunyinya, kedengeran, dan kamar mandi kan gemah. Lagi mandi tiba-tiba kayak di pintu mau dibuka tapi nggak jadi, trek gitu doang tuh. Berhenti dong, matiin keran. Wah kenapa nih, gue bilang. Cuma gue liat kuncinya goyang. Wah ngehe, gue bilang. Udah gue beres-beres, keluar mandi, buka pintu, kosong-kosong aja. Cuma kok gerah banget kamar nih, ada apa sih ini, gue bilang. Kenapa ke gue sekarang, gue bilang. Itu justru adik gue aman-aman aja, gue bilang. Udah. Setelah itu udah nggak ada kejadian yang gimana-gimana lagi. Sampai pada akhirnya adik gue, di posisinya kan adik gue sudah masuk SMP mau ke SMA. Di tengah-tengah tuh. Itu dia sakit. Demam tinggi, sakit lumayan parah, demam tinggi, drop. Posisinya gue cuma berdua sama adik gue yang itu di rumah. Lagi-lagi maghrib kejadiannya. Maghrib gue masuk dalam rumah, lagi makan santai, dia tiba-tiba teriak, mas tolong, dia bilang. Kenapa? Gue bilang, gue lagi makan, gue bilang itu. Ntar aja dulu, tolong cepetan sekarang, dia bilang itu. Kenapa? Gue bilang, taruh makanan, gue ke kamarnya. Kenapa? Jadi posisi kamar dia itu pas banget di sebelah garasi itu, dan di kamar dia tuh di jendela ke garasi, cuma nggak pernah dibuka, cuma dialingin tirai doang. Dia bilang, mas itu tolong diusirin yang di garasi, di depan pintu kamar lu, dia bilang gitu. Siapa? Laki perempuan, gue bilang, atau gimana, atau nggak ada wujudnya atau gimana? Perempuan mas, tinggi, dia bilang gitu. Dalam hati gue langsung, jangan-jangan nih kemarin selama ini gangguin gue tuh dia, gue bilang gitu kan. Tolong diusir mas. Dalam hati gue, gimana gue ngusirnya? Gue nggak punya kelebihan apa-apa dong. Tolong diusir sekarang juga, gue nggak kuat mas, dia bilang. Takut gue, dia bilang gitu. Gue lagi sakit nih, dia bilang gitu. Tolong dong. Udah kayak gitu, udah minta tolong. Ya dengan, nothing tulus aja, akhirnya gue ke garasi. Berbekal, gue berdoa aja dalam hati. Habis berdoa, gue bilang, tolong kalau misalkan bisa jangan ganggu. Gue tahu gue nggak bisa komunikasi, tapi tolong jangan ganggu. Lu udah cukup ganggu di sini. Kalau mau ngikutin sampai depan rumah aja. Jangan sampai masuk. Dah, gue masuk dalam. Gue makan lagi. Habis gue makan, gue tagih lagi. Gue pengen tahu masih di situ apa enggak. Gimana? Masih di situ nggak? Udah tadi pas lu keluar dari garasi, dia juga ikut keluar, dia bilang gitu. Waduh, gue mikir kan, ini kok begini nih jalannya nih, kok bisa nyambung, maksudnya apa yang gue omongin dalam hati tuh kayak kedengeran, kayak diaminin sama dia bisa dengar gitu loh. Udah keluar. Ya tapi abis saat itu juga gue mikir, udahlah udah aman, adik gue udah aman dah. Jadi kan kejawab lagi satu poin yang bikin gue makin percaya kayaknya nih gue nggak normal banget. Maksud gue dalam artian gue ada sensitifnya, cuma nggak bisa ngelihat, alhamdulillahnya masih bisa ngerasain aja, udah cukup mengganggu buat gue. Sampai
ya waktu kejadian-kejadian yang tadi kayak gue diketok itu depan mata gue nggak bisa ngindarin itu dan itu kejadian depan mata gue mungkin gitu kan. Udahlah sampai situ aman, udah di rumah, udah mulai pada bisa maintain rasa takut, udah mulai kebiasaan. Udah sampai gue kuliah, ini sekarang udah masuk ke jenjang kuliah ya. Itu gue ketemu circle baru, gue ketemu orang-orang baru lagi. Sampai pada saat gue mutusin buat udah ngumpul di rumah gue, main aja, kerapan lah. Nah di situ lagi-lagi entah kenapa kok kebetulan banget ternyata teman gue salah satunya ada yang lumayan sensitif, sangat sensitif mungkin. Nah di situ ketika anak-anak pergi beli makan, di situ sampai pada posisi gue cuma berdua sama dia nongkrong di teras. Itu posisinya sudah jam setengah 9 malam. Tiba-tiba dia nyeletuk, "Tak, lo mau ngomong gak nih sama dia?" Lah siapa, gue bilang gitu. Lah ini dia dari tadi kan ngikut terus, dia kepo sama anak-anak yang datang, kepo sama kita-kita yang datang. Siapa, gue bilang, kan cowok dua, lu jangan aneh, gue bilang gitu. Maksud gue di situ ketakutan gue udah tahu nih rumah kenapa nih orang rumah kejadiannya kayak gimana, gue udah tahu, pasti larinya ke sana lagi. Gue coba untuk menenangkan diri aja waktu itu. Kan kita cuma berdua. Ya nggak apa kalau lu mau ngomong, biar gue jadi medianya. Lu ngomong tapi ya, dia bilang. Nggak mau, gue tolak di situ mentah-mentah. Gue mau, intinya gue mau kenal dia siapa. Gue mau tahu dia siapa, seperti apa. Ya udah. Tapi siap ya, dia bilang, jangan takut ya, dia bilang. Iya, gue bilang. Dia ada di dapur lu, dia berwujud perempuan paruh baya, pakai kebaya, pakai sanggul. Cuma gue lupa waktu itu pakai kebayanya warna apa, gue lupa. Intinya dia ada di belakang situ pun udah lama. Dari situ langsung gue mikir, anjir, ini yang waktu itu Pak adik gue dari Jawa Timur kan naruhnya di dapur, naruh benda itu di dapur. Ada kaitannya apa enggak, gue bilang gitu. Asumsi gue aja kali. Gue di situ masih kayak percaya nggak percaya, karena lagi-lagi karena gue nggak bisa lihat langsung visualnya, jadi gue masih belum ada poin yang bisa meyakinkan gue gitu loh. Sampai udah itu malam lewat, besok langsung gue tanya direct ke yang putri gue. Itu lagi-lagi kuncian gue tuh. Di situ gue tanya, yang kemarin ada temen iseng ngobrol, tiba-tiba dia nyeletuk ada perempuan pakai kebaya gitu di belakang. Emang di sebelah mana? Oh ada tuh di dapur. Itu paling di dapur, dia bilang. Loh kok selama ini nggak pernah diceritain, gue bilang gitu, nggak pernah mau ngebuka. Dalam hati gue, kayaknya kalau gue nggak nagih nggak bakal dibuka nih semua poin-poin yang ada di rumah ini. Kok baru bilang, gue bilang, ya ngapain gue dikasih tahu? Itu dari mana? Kan waktu itu inget nggak? Pak Demu kan dari Jawa Timur datang kan, naruh benda di belakang. Gue mau bilang itu benda apa ya? Naruh benda di belakang, kamu inget nggak? Dari situ langsung gue bilang, inget, tapi terbata-bata. Maksud gue, dari situ gue udah shock juga, shit man gitu kan. Ini sosok baru lagi yang baru gue tahu. Gue terlepas dari itu sosok ganggu apa enggaknya, cuma gue udah cukup kaget. Maksud gue terlalu banyak gangguannya. Di situ dia bilang nggak apa-apa, aman. Itu yang dia di belakang doang, kadang paling ke halaman depan. Oh ya udah. Sampai pada waktu itu kebetulan kakak sepupu gue datang dari Jawa Tengah, Magelang, pulang dinas. Dia kebetulan tidur di kamar gue. Jadi gue, karena rumah gue tadi beda, maksudnya kamar gue beda dari rumah utama gue, pavilionnya dipisahkan oleh garasi. Akhirnya dia, kakak suku gue itu tidur di kamar gue ngungsi ke dalam rumah. Sampai malam itu fine-fine aja. Besok paginya langsung
baru juga datang kakak sepupu gue dari Jawa Tengah. Dia langsung bilang, tadi malam siapa sih yang nyapu tengah malam, kok iseng banget, dia bilang gitu. Mana ada kita nyapu malam-malam, yang ada kita nyapu malam-malam tuh Pak Mali, tau nggak? Nah itu kamarku depan disapuin, niat banget, kirain aku yang Putri, dia bilang gitu. Waduh, gue bilang, kayak gimana orangnya gue? Iya, apa namanya, orang pakai kebayaan tumben malam-malam. Mampus gue bilang, ini kebayaan loh, ini ceritanya baru kemarin loh. Akhirnya gue nggak berani interupsi dong. Oh, nggak tahu tuh, yang Putri kali, langsung gue tinggal. Gue nggak mau ngomong lagi, gue langsung gue tinggal. Kakak sepupu gue nggak tahu dia ngomong sama yang Putri gue atau enggak. Udah, gue bodo amat. Di situ gue udah, wah, gue bilang ini baru kemarin diceritain kok udah eksis sih. Udah. Sampai selama gue kuliah itu gue sering tektokan sama teman gue yang tadi, sering ngobrol, sharing segala macam, nanya-nanya. Sampai pada akhirnya gue tahu dia sangat sensitif karena bukan cuma bisa melihat, bukan bisa mendengar, dia bisa jadi media juga buat dia komunikasi. Sangat jelas lah intinya kalau nyari informasi sama dia. Di situ mulai selama ini yang gue pertanyakan, gue tanyain semua. Cuy, gue mau nanya sama lu, kenapa? Lu kan mana udah datang ke rumah gue, udah ngasih tau gue apa yang ada di rumah, tapi cuma satu sosok kan, itu juga nggak sengaja. Karena gue mau tanya sama lu, gue punya backstory seperti ini, gue mau tanya sama lu sekarang. Jadi itu gue cerita sama dia bagaimana keadaan rumah dari gue sekolah dasar tadi kan, gue ceritain semua sama dia. Dia akhirnya cuma senyum-senyum, menjaga semua tetap tenang, menjaga suasana ini tetap damai. Dalam hati gue, ngehe nih orang nih emang, nggak mau ngebuka. Akhirnya gue tembak langsung. Udah, lo cerita sama gue, apa aja nih di sini, gue mau tahu. Mau bilang, serius lo? Iya, tapi jangan takut ya, jangan bengong, dia bilang gitu. Iya, gue bilang gitu. Udah, tapi jangan dimediasi, gue bilang. Gue nggak cukup mental, gue bilang, kalau mediasi. Iya, gue bilang. Udah, akhirnya dia nyebutin satu-satu. Waktu itu ada orang-orang tinggi besar kayak modelnya, kita bisa bilang Bigfoot kali, gue nggak mau nyebut nama aslinya. Ya kita tahu lah orang sosok yang menyerupai Bigfoot itu apa kan. Waktu itu ada orang tinggi besar seperti Bigfoot, dia bilang banyak tuh Gen. Ada berapa ya waktu itu ya? Gue kaget tuh, gue bilang, ya itu kan bukan gue ngerasain, itu adik gue. Iya, adik lo ngerasain apa, ngeliat kan, dia bilang gitu. Iya, gue bilang, ada berapa gue? Itu banyak Gen, 3 atau 4, dia bilang. Dan hati gue kejawab satu. Apalagi gue di situ, pohon mangga lu sering pindah-pindah ya, dia bilang ini. Maksudnya pindah-pindah gimana? Iya kan, dari rumah lo yang lama, ini kan bukan rumah lo yang bukan rumah lo tetap dari dulu kan, sebelumnya pindah kan. Iya, kok lo tahu gue? Iya kan, itu pohon udah lama, dia bilang, dibawa pindah. Kenapa sama pohonnya? Nggak ada apa-apa sih sama pohonnya, dia bilang gitu. Apa yang ada di pohonnya itu yang kenapa-napa, dia bilang. Kenapa? Ya itu ada salah satu yang menyerupai Bigfoot tadi juga stay di pohon itu, pohon mangga itu. Dalam hati gue, mampus gue bilang gitu, kejawab semua nih, gue bilang. Sampai ketika dia bilang, ya itu salah satunya, ada juga yang di belakang yang kemarin kita gue ngomong sama lu soal wanita parubaya yang di belakang. Oke, gue bilang, ya lu cerita sama gue kemarin kayak gimana. Oke, itu udah cukup jelas. Ada lagi nggak? Gue bilang gitu. Gue udah cukup muak nih, gue bilang. Gue pun ada gangguan juga. Gue cuma bilang sama dia, gue pun ada gangguan yang kejadian sama gue bilang gitu. Ya itu mah, dia bilang, ya itu mah cuma Miss K doang. Sama ada tuh kayak abang-abang gitu modelannya di luar rumah. Dalam hati gue, kejawab semua dong, gue bilang. Yang waktu Miss K kan, yang adik gue yang ngeliat. Dalam hati gue pikir, ini Miss K udah kejawab. Yang di depan siapa, gue bilang? Yang laki-laki, gue bilang. Ya itu yang sering muterin rumah lo, di situ-situ aja Gen, dia bilang gitu. Laki? Iya. Tua? Enggak kok. Ya kayak lu gini, abang-abang, dia bilang gitu. Cuma ya hitam legam gitu. Cuma kalau ada orang kepo Gen, dalam hati gue.
ini apa yang dikatakan sama temen SMA gue sama, gue bilang tepat semua. Dan akhirnya gue mikir, gue bilang ini yang lo ceritain sama persis sama temen gue SMA ceritain. Ya emang adanya itu kan, dia bilang gitu. Tapi bener adanya apa gue autis, gue bilang apa gue halu doang, gue bilang. Gue selama ini gue bingung, gue halu doang atau emang itu beneran kejadian. Kan lu apa namanya karena apa bisa ngerasain juga, dia bilang gitu. Cuma lu nggak bisa ngeliat aja, alhamdulillah dia bilang gitu. Kok lu bisa bilang gitu? Ya iya, orang lu apa namanya kadang kebangun malam ngatin ke arah itu kan apa namanya lukisan mulu, dia bilang. Nggak jawab lagi dong. Gue bilang, wah ini yang setan siapa dalam hati gue, ngehe, gue bilang kan. Gue bilang, ini udah kejauh semua, gue nggak siap buat digali lebih dalam lagi, gue bilang. Ya udah, gue bilang, gue cuma mau ngomong sama dia, lu melihat gue sebagai orang seperti apa? Orang normal pada umumnya yang emang ya udah dia nggak punya kelebihan apa-apa, atau gue ada gift dari entah dari leluhur gue, entah dari orang-orang tua gue. Dia bilang, ya itu dari almarhum akung lu yang tentara itu kan. Oh, lu tahu? Gue bilang, kan gue nggak pernah cerita sama lu. Ya iya kan kemarin juga itu dia ada, dia bilang itu di depan rumah, dia bilang kayak gitu. Udah gue nggak berani nanya lagi sama dia, gue nggak siap buat lebih dalam lagi nyelam. Oke, ini udah cukup ngejawab sebagian apa yang selama ini gue cari. Ini jawaban dari sebuah pencarian gue selama ini. Itu udah, akhirnya semua berjalan seperti biasanya. Gue jalan hari-hari, udah mulai terbiasa sama hal kayak gitu. Sampai terakhir akhirnya gue pertama kalinya gue sharing soal hal-hal seperti ini sama bokap. Karena notabene bokap jarang di rumah, karena kita udah pisah rumah. Yaitu gue sempat sharing sama bokap secara tidak sengaja ya, bagaimana kondisi rumah, dan tiba-tiba obrolannya ngarah ke situ. Dia bilang, ini yang lumayan bikin gue kaget adalah, ya kamu jangan heran, kamu kan bertiga sama adik-adik kamu memang keturunan dari ayah dan emang Yud Kakung, dia bilang gitu. Di situ langsung gue nggak siap mental, gue diem. Oke, gue bilang, gue coba buat nerima. Seenggaknya gue nggak bisa ngeliat pun nggak masalah, nggak mengganggu gue, udah itu udah cukup banget, nggak mengganggu gue dengan gue nggak ngeliat. Gue cukup ngerasain aja udah cukup maksud gue. Di situ sih yang bikin gue kaget. Ya paling sih yang sampai sekarang masih kejadian di rumah sebatas ya suara-suara panggilan tuh masih kadang-kadang suka ada, dan itu udah terbiasa. Itu sih kan. Berarti sekarang lo udah ngelihat hal-hal yang di luar nalar tuh lo udah aman ya? Udah aman, dan lucunya ketemunya sama teman-teman yang emang ternyata punya kelebihan itu. Jadi kadang suka masih gue tanyain, dari tadi gue nggak enak mandang ke satu sisi itu deh. Ya kan emang ada, emang lu kan bisa ngerasain, belum bisa nggak bisa ngeliat kan lu, udah bagus dia bilang gitu. Nah itu jadi kayak kejawab, oh ya kayaknya udah mulai yakin, masa udah bisa nerima. Itu sih. Dan mendingan gak lihat ya? Mendingan gak ngeliat. Tapi kalau kayak si bambu yang tadi lo bilang tuh, bambu yang bercabang, itu yang kalau gue gak salah ya, emang ada gunanya buat di dunia spiritual. Cuman gue lupa namanya apa gitu. Mungkin teman-teman yang tahu tuh yang bambu bercabang. Kalau gue nggak salah sih bambunya harusnya kuning ya, bambu kuning. Iya, cuma kalau itu di rumah gue entah udah dipoles aja tuh. Oh, udah bersih ya? Cuma itu udah bercabang, melengkung es gini loh. Mana ada bambu kayak gitu, dan itu rapih, nggak dibuat kayak gitu. Dan itu digantungnya itu di atas pintu. Kalau kayak kita naruh, kita udah nggak heran sama jimat ditaruh di atas pintu kan. Nah itu kayak gitulah pokoknya. Iya. Ya, ada yang bercabang, ada yang bentuknya aneh. Nah itu emang biasanya nyambung sama yang dunia-dunia spiritual biasanya gitu. Cuman gue lupa namanya apa, mungkin yang tahu bisa tulis di komentar. Sama yang lo rasain semuanya. Ini gue ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sama yang lo rasain semuanya, itu akhirnya terjawab nyata
di endingnya ya. Hmm. Semua yang lo hadepin dari kecil, Iya. dari rumah pertama pindah rumah. Dari yang awalnya gue menganggap itu ya udah hal biasa dan udah biarin lewat aja, nggak mau tahu, sampai akhirnya mengganggu gue dan gue cari tahu, sampai akhirnya gue nemuin jawaban sama apa yang gue cari selama ini. Semua kejawab dan itu dijelasin ketika umur gue mungkin ya udah cukup kali ya. Akhirnya mereka kayaknya udah bisa dijelasin deh kayak misalnya gitu. Akhirnya bisa dikasih tahu. Iya. Di sini ada apa, di sini ada apa, kenapa lo ngerasain. Semua pertanyaan-pertanyaan gue di kepala tuh udah kejawab. Yang selama ini gue nggak berani keluarin karena takut dikira lu kayak orang gila lah nanya gitu, halu. Karena gue nggak berani ngungkapin itu kan. Dan itu kejawab tanpa gue ungkapin. Semua kejadian langsung depan mata. Sebelumnya ya doa terbaik juga nih buat almarhum Eyang Kakung Amin. Genta. Berarti selama Eyang Kakung nggak ada, hal-hal yang di luar nalar ini makin kuat ya? Makin kuat mungkin karena apa ya? Itu balik lagi ke poin yang tadi, dia kebiasaan dia yang biasa muterin rumah. Karena ada kegiatan dia yang buat menjaga si rumah ini biar asumsi tetap kita kan aman. seperti itu. Ya, Biar tetap aman. Dan lo nggak nerusin ya? Gue nggak nerusin. Karena nggak tahu dan nggak dikasih tahu. Betul. Sama Yangkung ya? Betul. Gue mungkin bukan tipikal orang yang emang mendalami itu dan memutuskan untuk kayak gue bisa lanjutin deh tugas lu nih. Gue nggak kayak gitu. Jadi kayak yang lebih ke ya udah kita udah tahu big story keluarga kita kayak apa, kita udah bisa maintain ketakutan kita aja. Kayak gitu. Dan yang kata teman-teman lo lihat kayak Yangkung lo pun sampai sekarang kayak ada di situ ngejagain ya. Setiap orang kan biasanya emang ada kayak apa ya, istilah jin korin ya. Iya. Jin korinnya kan emang ada. Dan ya kalau dilihat dari cerita lo semuanya hal yang positif ya. Dari yang Yangkung hadir di situ tuh semua bukan yang mengganggu ya, malah ngejagain. Betul. Termasuk yang Pak Delo ya. Iya. Pak Delo taruh di belakang buat ngejagain rumah ternyata juga. Gue kira itu cuma benda doang, ternyata itu berwujud sosok gitu loh. Maksud gue selama ini sih nggak ada yang sampai mengancam, dalam artian mengancam nyawa. Nggak ada sih kayak gitu. Sejauh ini sekedar sampai yang mengganggu hari-hari gue aja, jadi bikin kita risih aja. Itu buat dari orang luar. Buat orang awam emang pasti nih kok gini sih gitu ya. Karena kan di Tapi luar dari kayak kebiasaan. si Mbok yang pakai kebaya tadi itu malah kayak ngebersihin rumah ya, bisa jadi kayak dia ngebersihin dari hal-hal yang negatifnya ya. Iya, bisa jadi. Dan walaupun memang dia mungkin niat dia Merinding. untuk apa ya, ngejaga rumah, cuma kan bagi orang awam berasa diganggu loh, ada orang nyapu malam-malam kan. Dan sosok yang nggak bisa kita lihat ya. Betul. Itu sih. Berarti semua penantian dari kecil, penasaran dari kecil, pencarian gue sih semuanya terjawab ya. Sampai sekarang apapun yang lo rasain, oh ya udah. Gue bisa maintain dan emang ya udah, kalau misalkan di satu sisi ada yang emang mengganggu gue, ya udah gue bisa nggak terlalu takut lah. Dan sekarang jadinya lo juga bisa lebih berhati-hati di tempat manapun yang lo baru datengin atau lo nggak tahu lah. Ya dari itu sih plus minus ya. Minusnya mungkin ya itu tadi merasa keganggu. Cuma plusnya alhamdulillahnya gue jadi apa ya? Jadi orang yang bisa aware sama keadaan sekitar. Maksud gue kayaknya nih agak nggak cocok deh kalau misalkan lu pada main di sini nih ngeganggu yang bisa lebih menjaga sikap di manapun ya. Menjaga sikap itu sih. Gila, panjang perjalanannya Genta nih. Belum tentu orang juga kuat sama hal-hal yang kayak gini ya. Dari kecil soalnya. Dan itu pun kejadiannya pun kan bukan pure gue doang ya. Gue pun ditabrakin sama kejadian yang dirasain adik gue, yang semakin ngeyakinin gue kalau kayaknya ini emang beneran ada di rumah deh, maksudnya kejadian ini. Itu sih. Ya udah kalau gitu. Buat kalian yang suka sama video ini, suka dengan cerita Genta, lo bisa like dan share. Jangan lupa di komen juga di kolom komentar, biar kita bisa terus bawa cerita-cerita original yang dialami oleh para narasumber, biar bisa datang ke sini dan kita bisa ngasih tahu kalian, karena sebenarnya nggak ada di sekitar kita, yang nggak bisa kita lihat,
ternyata ada gitu Kita ya. kan hidup berdampingan ya. Mm-mm. Gimana kitanya aja sih, sekalipun kalian ini nggak satu frekuensi sama dia, lo orang yang emang tipikal, gue bukan orang yang bisa ngelihat, gue bukan orang yang sensitif. Cuma ketika satu waktu frekuensi lo sama dia, ketika lo lagi sakit, ketika lo lagi panik, itu bisa singgungan sama mereka. Itu sih yang harus lo tahu. Ya udah Genta, terima kasih udah mau Sama-sama. cerita di narasi Thank you misteri. Buat kalian yang punya cerita yang pernah lo alamin di luar nalar, lo bisa kirim cerita lo atau lo bisa jadi narasumber langsung di sini. Tinggal DM Instagramnya Narasi Misteri atau bisa juga lo email ke Narasi Misteri. Bisa lihat deskripsi yang ada di bawah. Kalau gitu kita pamit karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin